Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah ke Taif, tepatnya beberapa ulama menyebutkan bahwasanya dakwah beliau adalah tahun 10 daripada kenabian. Ketika beliau sampai di sana, yang disambut bukan oleh orang-orang yang mau beriman kepada Rasulullah. Mereka tidak mempersiapkan sambutan yang hangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka menyambut Rasulullah dengan lemparan batu. Sehingga pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa sahabat terluka. Bahkan anak-anak kecil pada saat itu yang belum tahu apa-apa, mereka ikut mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak kedatangan Nabi, mereka menolak risalah kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdarah Rasulullah. Aliran darah ini dilihat oleh para malaikat yang menjaga gunung. Lalu malaikat tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mud yadaka ilas sama." Wahai Muhammad, angkatlah tanganmu ke langit. Mintalah agar Allah memerintahkan kami untuk mencampakkan gunung ini ke atas mereka, sehingga mereka semua akan binasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, mereka tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan akan lahir dan keluar daripada tulang sulbi mereka, daripada keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat Al-Quran, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Apabila engkau disakiti oleh mereka, maka balaslah kesakitan tersebut. Wala in sabartum, akan tetapi seandainya engkau bersabar wahai Muhammad, lahuwa khairul lis-sabirin, sungguh Allah itu maha baik terhadap orang-orang yang sabar. Kemudian Allah menutup daripada surat An-Nahlu, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Di tahun yang sama, Rasulullah setelah disakiti beliau di Taif, beliau juga kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu paman beliau Abu Talib dan istri beliau yang tercinta Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Ketika saat itu kesedihan bertambah di hati Rasulullah. Seolah-olah bumi itu sempit bagi Rasulullah. Seolah bumi itu menolak kedatangan Rasulullah. Seolah-olah perlindungan Rasulullah itu sudah tidak ada. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah berputus asa. Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah perjalanan, yang mana perjalanan ini disebut dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka surat An-Nahlu, akhir daripada surat An-Nahlu ayat 128, ayat ke-127, 126, ini munasabah dengan surat setelahnya, yaitu surat Al-Isra, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah memulai ayat di dalam surat Al-Isra dengan kalimat subhana. Makna subhana adalah maha suci Allah. Maka ketika kita mendengar makna subhana, berarti Allah ingin menyebutkan tentang sifat Allah, af'al Allah, zat Allah, yang mana harus kita tanzihkan,
harus kita sucikan daripada yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanzihullah an sifatin wa a'malin mimma la yaliqu bi jalalillahi ta'ala. Maka ketika kita mendengar kalimat subhanallah, sudah tentu kita ingin menyebutkan bahwasanya yang mampu melakukan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita mendengar subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaja, maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, baik itu manusia maupun tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk yang ada di muka bumi Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini kepada kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, sedangkan kita tidak dapat menundukkan mereka. Bagaimana maha suci Allah yang dapat mengangkat besi di udara, maha suci Allah yang tidak menenggelamkan besi di lautan. Subhanallah, maha suci Allah yang sifat-sifatnya, af'al-af'alnya tidak dapat dilakukan oleh manusia. Maka ketika kita mendengar kalimat subhana, yang ada pada diri kita adalah bagaimana kita menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang ada pada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Keberadaan kita, memang Allah itu wujud, Allah itu ada. Kita juga wujud, kita juga ada. Akan tetapi wujudina laisa kawujudillah, keberadaan kita bukan seperti adanya Allah. Wujudullah la bidayata lahu wala intiha, adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Wujuduna minal adam ilal fana, dan adanya kita dari tidak ada sehingga kita ada, dan akhir daripada keberadaan kita adalah ketiadaan kembali. Maka ini kita gunakan dengan kalimat subhana. Ketika Allah menggambarkan sebuah perjalanan alladzi asra, maka makna asra bukan sara. Asra artinya memperjalankan, telah memperjalankan seorang, asra bi'abdihi, seorang hambanya. Maka kalau disebutkan asra, maka ini perbuatan, maka ini fi'lun, maka ini adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan seorang hamba Allah. Ketika disebutkan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan, kalau memperjalankan itu adalah mutlak daripada fi'lun atau perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika kita mengatakan seorang anak bayi itu mendaki gunung Everest di Himalaya, mungkin kita terkejut, bahkan seseorang pasti tidak akan percaya bagaimana bisa seorang bayi itu mendaki dan menaiki gunung Everest. Tetapi ketika ada yang mengatakan seorang laki-laki atau saya membawa anak bayi mendaki gunung Everest, maka sudah tentu semua akan percaya bahwasanya bayi itu tidak mendaki sendiri, akan tetapi dia dibawa oleh orang yang mempunyai kekuatan lebih daripada kekuatan seorang anak bayi tersebut. Maka Allah menyebutkan Allah yang memperjalankan, bukan Muhammad yang melakukan perjalanan. Akan tetapi maha suci Allah yang memperjalankan seorang hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kalau kita melihat daripada kalimat yang disampaikan oleh Al-Quran, asra ini, sudah tentu ini adalah perbuatan Allah, sudah tentu ini adalah Allah yang memperjalankan. Maka kalau kita analogikan sebuah perjalanan itu tergantung kepada jarak yang akan kita tempuh. Sebuah jarak itu tergantung kecepatan perjalanan kepada tujuan yang akan kita tempuh. Seseorang mengatakan, saya akan berangkat dari kota Luxmawe ke Banda Aceh dengan berjalan kaki. Maka sudah tentu kita bisa memprediksikan perjalanan tersebut akan membutuhkan waktu 1 bulan.
Seorang mengatakan, saya akan melakukan perjalanan ke Banda Aceh dengan menggunakan himar atau lembu atau keledai. Maka kita bisa memprediksikan ini akan sampai dalam waktu 3 minggu atau 2 minggu setengah. Seseorang mengatakan, saya akan ke Banda Aceh dengan menaiki motor dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Maka kita bisa memprediksikan ini akan sampai dalam waktu sekitar 10 atau 12 jam atau setengah hari. Ada orang yang mengatakan, saya akan ke sana dengan menaiki mobil yang kecepatannya bisa 250 km per jam. Bisa kita bayangkan mungkin akan berkurang kembali, bisa jadi perjalanan tersebut ditempuh dengan waktu 6 sampai 5 jam. Ada yang mengatakan, saya akan ke Banda Aceh dengan menaiki pesawat dari Bandara Malikus Saleh ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Sudah pasti kita bisa memprediksikan dia akan sampai 40 menit ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Maka waktu jarak tempuh itu tergantung kekuatan sebuah perjalanan atau benda yang menggerakkan seseorang ke tempat tujuan. Maka kalau kita sebutkan dan kita lihat di sini, yang memperjalankan itu adalah Allah yang maha memiliki setiap benda dan makhluk yang ada di bumi. Yang memperjalankan itu adalah Allah yang maha menguasai waktu yang sudah diciptakan oleh Allah. Yang memperjalankan itu adalah Allah yang menguasai dan menciptakan jarak dan tempat yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Semakin kuat sebuah kekuatan untuk memperjalankan, maka semakin singkat perjalanan yang akan ditempuh. Maka semakin kuat sebuah kekuatan yang memperjalankan seseorang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka semakin cepat jarak dan waktu yang akan ditempuh. Maka kalau Allah yang maha menguasai dan maha kuat, azizun hakim, dapat memperjalankan hambanya bahkan dalam sekedip mata bisa sampai. Kenapa? Karena benda itu adalah milik Allah, waktu adalah milik Allah, jarak adalah di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Maka kalimat abdun, seorang hamba itu disebut tidak hanya kepada jasad, dan seorang hamba itu disebut tidak hanya kepada ruh. Adanya ruh tanpa jasad tidak disebut abdun, tidak disebut ini adalah seorang hamba. Sudah tentu kalau ada jasad saja tidak ada ruh, ini akan disebut mayat. Maka Allah menyebutkan bi'abdihi, maknanya adalah Allah memperjalankan hambanya dengan ruh dan jasad. Kenapa? Kalau seseorang mengatakan Rasulullah tidak mungkin melakukan perjalanan, benar, tetapi Allah mampu memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekejap mata. Kalau seseorang mengatakan tidak mungkin Rasulullah melakukan atau diperjalankan dengan jasadnya, hanya mampu diperjalankan dengan ruhnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bangun tidur, saya bermimpi tadi minum kopi di Spanyol, mungkin semua orang akan percaya. Saya bermimpi minum kopi di Spanyol, begitu bangun saya kembali di Lancang Garam. Maka tidak ada yang menentang, tidak ada yang menentang mimpi tersebut. Kalau seandainya perjalanan Nabi Isra itu dilakukan hanya dengan mimpi dan hanya dengan ruh saja. Maka yang ditentang Rasulullah, kenapa? Karena beliau mengatakan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam satu malam itu dapat dilakukan hanya beberapa jam saja, hanya satu malam saja. Yang ini tidak dapat dipercaya oleh orang-orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah dan tidak benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan lailan, yaitu perjalanan dilakukan di dalam keadaan malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min dan ila
ini adalah harful ghayah, yaitu huruf yang menunjukkan mulai dari sampai ke. Maka ketika disebutkan perjalanan ini adalah mulai daripada Masjidil Haram, ada yang menyebutkan daripada para ulama beliau berangkat daripada rumah Ummu Hani. Ada yang disebutkan oleh para ulama beliau tepatnya berangkat daripada Masjidil Haram, sebagaimana ayat Al-Quran yang dijelaskan di sini. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena di dalam lingkungan tersebut, di dalam masjid tersebut diharamkan sesuatu yang dibolehkan di luar daripada masjid tersebut. Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh berburu. Ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tidak boleh berperang. Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh memetik pohon ataupun daun-daunan yang ada di pohon yang ada di Masjidil Haram. Maka disebut Masjidil Haram karena diharamkan sesuatu yang diperbolehkan di luar daripada masjid tersebut. Ilal Masjidil Aqsa. Maka makna Aqsa Allah ingin gambarkan di sini adalah sebuah masjid yang jauh, yang dibutuhkan perjalanan syahran ala dabbah, yaitu perjalanan 1 bulan di atas sebuah kendaraan yang dinaiki. Maka disebut Aqsa, berarti sebelum masjid tersebut ada yang adna, ada yang dekat. Ini ditunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika setelah perjalanan daripada Isra dan Mi'raj, Rasulullah akan membuat sebuah masjid yang dekat daripada Masjidil Haram, yaitu Masjid An-Nabawi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berikan keberkahan di sekeliling daripada Masjidil Aqsa tersebut. Coba lihat bagaimana blokade terhadap orang-orang Palestina yang dilakukan oleh penjajah Israel. Bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada wilayah-wilayah yang di sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Bagaimana Allah memberikan kesuburan tanah mereka, bagaimana Allah memberikan pertanian yang melimpah ruah kepada mereka, padahal bahan baku, bahan pokok tidak diizinkan untuk masuk ke dalam daerah tersebut. Akan tetapi janji Allah, allazi barakna haulah, yang kami berkahi di sekeliling daripada masjid tersebut, linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan kepadanya Muhammad ayat-ayat kami. Ayat Allah ada 2. Ada ayat kauniyah, ayat yang dapat kita lihat. Bagaimana kita dapat melihat sebuah perjalanan daripada Masjidil Haram, bagaimana keadaan Masjidil Haram, bagaimana keadaan Masjidil Aqsa, yang kita doakan sama-sama kepada Allah agar Allah mengembalikan masjid tersebut ke tangan daripada umat Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul basir, karena sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat apa yang diucapkan oleh mereka, oleh orang-orang yang kufur terhadap perjalanan ini, dan Allah maha melihat terhadap mereka yang melakukan kekejaman, yang melakukan siksaan-siksaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kisah Mi'raj memang tidak terdapat pada ayat ini. Kalau kita ingin membaca tentang kisah Isra itu di dalam surat Al-Isra. Kemudian kalau kita ingin membaca kisah tentang Mi'raj Rasulullah minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, itu ada di dalam surat An-Najmu ayat 13 sampai ayat ke-18. Silahkan kita baca Al-Quran dan buka tafsir Al-Quran. Kemudian buka hadis di dalam kitab Al-Iman, hadis sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan tentang perjalanan Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, itu di dalam hadis dengan nomor 234, hadis sahih Muslim di dalam Kitabul Iman bil Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dan hikmah daripada perjalanan Allah ini adalah
untuk melihat keimanan yang sebenarnya yang ada di hati umat Islam yang sudah benar-benar beriman kepada Allah. Bukan hanya kafir Quraisy pada saat itu ayat ini diturunkan, akan tetapi hari ini ada yang menentang daripada perjalanan-perjalanan Rasulullah, termasuk perjalanan Isra ini yang mereka katakan tidak masuk ke dalam logika manusia. Maka kita sebutkan sekali lagi, masuk perjalanan ini ke dalam logika, karena kekuatan yang kuat dapat menyingkat sebuah perjalanan, apalagi yang menguasai waktu dan jarak dan kekuasaan terhadap segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, makna dan hikmah perjalanan ini adalah solat. Bagaimana perintah solat itu tidak diturunkan begitu saja, perlu perjalanan yang sangat berharga, yang sangat bernilai kepada Rasulullah untuk diwajibkan perintah solat sehari semalam 5 waktu dengan pahala 50 waktu. Kemudian yang ketiga, bersabarlah. Sesungguhnya kepada orang-orang yang bersabar itu akan diberikan sebuah bingkisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bingkisan diberikan kepada Rasulullah ketika beliau disakiti, ketika beliau ditinggalkan oleh keluarganya yang dia cintai, orang yang melindunginya, Abu Talib pamannya, dan orang yang senantiasa berjuang bersamanya, istrinya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar dan ibrah bagi kita untuk di dalam menerapkan ilmu Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.